manjangnya jenggot ini wajib. Tapi dalam mazhab secara umum Syafi'i boten menfatwakan wajib, paling sunnah. Alasannya nahu. Mengapa? Sebab perintah infaqul liha dan qasus syarib itu atof. Khaliful yahud anful liha wa qasus syarib. Hadis Bukhari. Kamu harus tampil beda dengan orang Yahudi. Tapi Yahudi ini dawa kumise diketok jenggote. Maka kamu umat Islam harus beda, panjang jenggote, dipotong kumise. Perintah memanjangkan jenggot ini wajib atau sunnah? Karena perintahnya pakai atof, akful liha wa qassus syarib, panjangkan jenggot, potong kumis. Maka ini dalil hukumnya harus sama, harus linier. Lek iki wajib, lek iki sunnah iki yo sunnah. Orang kena iki sunnah iki wajib, atau iki wajib iki sunnah wong atof. Paham betul? Nah, di hadis lain riwayat Imam Muslim, Nabi tegas mengatakan potong jenggot, kedoaan kuku, jabuti kelek itu sunnah, nggak wajib. Khamsun minal fitrah, 5 macam sunnah Rasul antara lain qalbul adfar, kedoi kuku, qasus syarib, potong kumis, wasiwak sikatan, wanakul ibti, jabuti kelek, saipun diperiki orang ini diucap nih ini sunnah kedoi kuku. Berarti potong kumis ya sunnah. Lek potong kumis sunnah krono nyandawak ning jenggot iki atof, berarti ya sunnah. Lamun tenan karo aku perlu ini nahmu sorok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau lagi nahmu sorok langsung qala Rasulullah panjangkan jenggot wajib. Ini kelebihan ikut madhab Syafi'i. Tentu kali Allah masjidun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Orang di luar NU ngarani menyentuh perempuan itu jimat. Jadi lek demek biasa nggak batal wudu. Ajeng imam ngambung wudu dhisik. Sebab bagi mereka sing batal ini jimat. Lek ngambung dok salaman dok nggak batal. Menurut mereka lah masturun nisa itu maknanya bukan demek tapi jimat. Dalam mazhab Syafi'i lamas itu maknanya demek itu batal. Lebih akurat mana? Lamas itu dimaknani demek dan berarti batal, atau lamas itu dimaknani jimat berarti demek tok lambung tok enggak batal. Mana yang lebih akurat? Nah, Yunus ini dalam bahasa siapun kalam muktadal hal. Dari awal ayat itu tentang wudu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu sampai sikut, wamsahu biru'usikum. Iku wudu nopo mandi besar? Wudu dong. Wudu itu menyangkut hadas besar nopo kecil? Kecil. Ayat ini dari awal bicara tentang wudu hadas kecil. Lalu di tengah-tengah ayat menyebut lafaz yang juga tentang hadas kecil. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seorang dari kamu baru datang dari toilet, buang air, pipis. Pipis niku hadas besar apa kecil? Aduh, hadas kecil. Wudu nopo mandi jinaban? Wudu. Jadi ayat ini
Dari awal basuh wajah wudu, hadas kecil. Tengah-tengah ayat menyebut ghaib, buang air, juga hadas kecil, wudu. Lalu menyebut kalimat aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan. Kalimat sentuh perempuan kalau dimaknai nyentuh dan batal wudu, niki maknanya tetap ini ya. Dari awal wudu hadas kecil, menyebut buang air hadas kecil wudu, nyentuh niku juga hadas kecil wudu. Lek tahu-tahu sama maknanya nyentuh apa-apa, sebab lamas kumpui maknanya jima, sing batali jima, lek nyentuh gak batali. Lek tahu-tahu lamas umum maknanya jima kui hadas besar. Hadas besar kui mandi jinabat, bukan wudu. Lamas kau maknanya jima, itu makna yang keluar dari konteks. Kalau dari awal tentang bab wudu, hadas kecil, menyebut ghaib, buang air, hadas kecil wudu. Terus lamas kau maknanya jima, itu hadas besar, bukan wudu tapi mandi jinabah. Pemaknaan seperti ini mas, pemaknaan yang enggak linear, hukumnya enggak sepadan. Padahal pakai atofnya pakai pakai atau wa. Paham ya? Imam Syafi'i teliti orang-orang, bukan sembarangan. Pun bener itu diderek apa diajak derek madhab Syafi'i. Nomor 3, Imam Syafi'i itu koleksi hadisnya lengkap, lebih komprehensif. Imam madhab yang lain itu top, gak ada yang tidak top. Imam Malik top, tapi Imam Malik itu banyak di Madinah, nggak banyak apa namanya, pindah-pindah itu, nggak banyak hijrah ke tempat-tempat lain. Sesekali ke Baghdad ketemu Harun al-Rasyid, tapi lebih banyak di Madinah. Imam Hambali lebih banyak di Mekah. Imam Hanafi lebih banyak di Kufah dan Baghdad. Imam Syafi'i jelajah, apa jelajah? Jelajah pengalaman kemana-mana. Masa kecil Imam Syafi'i di Mekah. Tentu Imam Syafi'i juga banyak mengambil ilmu dari ulama Mekah. Agak gede, 9 tahunan, pondok ke Madinah. Yang ini Imam Malik sampai apal kitab Muwatta. Tentu juga banyak mengambil ilmu dari ulama Madinah. Lalu umur belasan, 13, 14, 15, tugas menjadi qadhi di Yaman 3 tahun. Tentu pengalaman Yaman, tahu Yaman dan sempat mengambil ilmu dari ulama Yaman. Lalu juga ke Kufah, Imam Waqi, Imam Hasan Basri Basra, Imam Syafi'i ke sana. Terus gede ijtihad, menetap lama di Baghdad. Di sana ada Nizamiyah, kampus tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu. Sepuh Imam Syafi'i ke Al-Azhar, Mesir. Nah, nopo kelebihan Imam Madhab yang pengalaman ke sana-sana. Kanjeng Nabi ini setelah sedo, sahabatnya kan enggak. Wonten sing teng Kufah, wonten sing teng Basra, wonten sing teng Cina bareng Sa'd bin Abi Waqqas, wonten sing teng Mesir Amr bin As, wonten sing teng Yaman Mu'adz bin Jabal. Sahabat ini bar kemana-mana. Otomatis hadis dan ilmu yang diwarisi dari Nabi juga nyebar kemana-mana. Nah, ulama Imam Madhab yang nggak kemana-mana, khawatir hadis Nabi yang dibawa ke Yaman nggak nyampe ke dia. Paham benar? Imam Madhab yang nggak pengalaman kemana-mana, khawatir hadis Nabi yang didawuhkan Nabi dibawa ulama, dibawa sahabat ke Syam.
ulama yang akan berfatwa itu nggak tahu. Beda dengan Imam Syafi'i, sudah kemana-mana kalau ada hadis dibawa Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ada hadis dibawa Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Imam Syafi'i sudah ambil ilmunya ulama Yaman. Barangkali ada hadis dibawa sahabat ke Mekah, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i kecilnya juga lama di Mekah dan seterusnya. Barangkali Amr bin As ke Mesir bawa hadis, lalu nyampe ke ulama-ulama. Imam Syafi'i juga ambil ilmunya ulama Mesir. Dengan ikut Imam Syafi'i yang jelajah kemana-mana itu, insya Allah kita ikut Imam Madhab yang koleksi hadisnya lebih lengkap. Paham aja dengan ini? Aduh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cantik. Ini super cantik. Apa salahnya kita pilih yang super cantik tanpa bilang neka juga enggak. Dia cantik semua, cuma kita pilih yang paling cantik. Hebat semua imam madhab 4 itu, tapi kita pilih yang lebih hebat. Kayak kita itu nafsir Quran dewi dulu iso, dari dewi ya iso, tapi nggak pernah dari aku yang boten. Ayo ikut imam madhab, utamanya Imam Syafi'i. Ternyata punya kelebihan itu orang-orang. Nyuwun sewu. Jadi kan kalau ngaji kitab-kitabnya madhab Syafi'i, Al-Baihaqi, Imam Bukhari Syafi'i, Imam Muslim Syafi'i, terus Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan segala macam. Ini ketoro sangat kalau koleksi informasi hadisnya itu lengkap, sangat komprehensif. Yang kadang di madhab lain atau di orang lain nggak pakai itu. Di NU, ibu-ibu sujudnya gitu. Orang ini di kota di luar NU meskipun ibu-ibu sujudnya gitu. Padahal kita temukan hadis di Baihaqi. Marwan Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ro'ataini tusalliya. Nabi lewat kepanggih wong wedok loro sedang sholat. Ada apa Nabi? Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi. Mon nek sampeyan sujud, pertemukan organ tubuh dengan organ tubuh. Boten mekangkang tadi. Ilal arti condong ke lantai. Kayak lantai ini. Niku salah satu bukti betapa lengkapnya dalil dalam madhab Syafi'i. Wong liya ngarani rene hadis, padahal kapan tempo hari kula ningali ser-seran Ustaz Jawas mempermasalahkan subhan tasbih. Gak ada dasar, gak ada dalil, gak ada hadis tentang tasbih. Itu kebiasaan para biksu, kebiasaan para pendeta Hindu, Buddha. Padahal kita yang di madhab Syafi'i tahu betul ada riwayat itu di kitab Abu Nu'aim dalam kitab Khulyah juz 1 halaman 381. Karena li Abi Hurairah qaidun fihi al-qubub datin fala yalamu hatta yusabbiha bi. Abu Hurairah neka gaduan tasbih 1000 uqdah. Apa maknanya uqdah? Mudera jadi gendol bu. Mun sedeng selengkap mentol. Mun ganti. Ya apa namanya? Cepluan. Abu Hurairah itu punya tasbih dironce direnteng dengan bola khaitun, jumlahnya 1000.
boten sare-sare sebelum bertasbih satu terang berarti seribu. Kalau kita pakai tasbih bukan berarti nggak ada contoh, bukan berarti nggak ada riwayat. Perkara orang lain nggak tahu riwayatnya, memang dari dulu insya Allah di mazhab Syafi'i itu koleksi hadisnya lebih lengkap. 7 hari nggak ada dalilnya, selamatan loh. Di kitab Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj juz 2 halaman 490, riwayat Imam Tawus bi isnadin sahih. Juga di kitab Al-Hawilil Fatawi juz 2 halaman 178 dari Imam Atha, sanadnya juga sahih. Innal mauta yuftanun fi quburihim sab'an. Orang mati itu mendapat ujian, cobaan, pertanyaan dari mungkar, nakir, sab'an, petok, petok, 7 hari. Fakanu yastahibbun antut imu'anhum tilkal ayyam. Maka para sahabat mensunnahkan, istahabba yastahibbu, mustahab, mensunnahkan bersedekah makan selama 7 hari. Anhum ganjarannya diniatkan untuk yang mati. Kita umat Syafi'i melaksanakan ini, tapi beberapa orang di luar kita bilang nggak ada. Ini salah satu 2 bukti aja bahwa di mazhab Syafi'i itu koleksi hadis lebih lengkap. Ulama kita milih mazhab Syafi'i karena itu. Bismillah, cai pun ada dalil. Bismillah Fatihah itu katanya nggak ada, dan cai pun ada dalil itu. Bahwa ada dalil. Ono dalil itu. Bahwa dalil. Riwayat Imam Bukhari 5046 Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Su'ila ditanya Anas bin Malik, ditanya tentang apa? An qiraati Rasulillah, tentang bacaannya Rasulullah. Faqala adabu Anas kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Rasulnya kan maddan panjang. Satu ayat panjang. Summa qara, Anas membaca dimulai dari bismillah, menirukan bacaannya Kanjeng Nabi. Aduh. Terus bagaimana di hadis Bukhari kok ada kalimat begini, shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali fakanu yaftatihuna sholata bilhamdulillah. Kami para sahabat makmum kepada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua memulai bacaan dengan alhamdulillah. Yang benar bismillah apa langsung alhamdulillah? Mazhab Syafi'i riwayatnya lengkap mas. Riwayat Bukhari yang pakai bismillah ada tadi tak sebut. Riwayat Bukhari yang alhamdulillah baru tak sebut. Terus ada lagi ini riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id ibn al-Mu'alla. Ya Aba Sa'id ibn al-Mu'alla, lam u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Sungguh aku akan mengajarimu seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Qabla takhruj, sebelum kamu keluar dari masjid. Selesai jamaah, si Abi Sa'id kaget. Nabi katanya mau ngajari surat yang paling agung.
a'dhamu suratin fil Quran alhamdulillah. Seagung-agung surat dalam Quran itu surat alhamdulillah. Sampai nggak oleh ngelamun, tak jak medenten dulu. Dari 3 riwayat itu disimpulkan bahwa yang benar Fatihah itu pakai Bismillah. Hadisnya Bukhari. Perkara hadis satunya kami makmum pada Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua memulai bacaan dengan alhamdulillah. Yang dimaksud memulai bacaan dengan alhamdulillah itu memulai bacaan dengan surat Fatihah. Karena di hadis Bukhari yang satunya tadi Nabi mengatakan seagung-agung surat dalam Quran itu surat alhamdulillah. Nama lain dari surat Fatihah. Jadi yang dimaksud hadis kami makmum mereka semua memulai dari alhamdulillah, maksudnya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman itu setiap rakaat baca surat alhamdulillah atau baca surat Fatihah. Perkara kaifiyah tata cara membaca Fatihah, membaca surat alhamdulillah dimulai dari Bismillah berdasar hadis Bukhari juga. Niki lo kelebihan madhab yang informasi hadisnya lengkap. Sing sitoi gak maca Bismillah. Jadi Nabi langsung alhamdulillah. Padahal maksudnya langsung alhamdulillah itu ada 2 kemungkinan. Bisa langsung alhamdulillah tanpa Bismillah. Bisa juga yang dimaksud alhamdulillah itu membaca surat alhamdulillah, surat Fatihah. Perkara cara membacanya diawali dari Bismillah. Dengan cara begini, hadis ini diambil, hadis ini diambil, hadis ini diambil. Dalam mazhab Syafi'i pantangan membuang dalil. Karena perintah Quran, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul napa baik seebabkan bersandar kami asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhudhuhu makanya torek kala kami. Apa? Kala kami. Ajaran apapun yang disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua, gak boleh membuang dalil sahih. Lah orang yang dalilnya kurang lengkap, khawatir membuang hadis gak tahu. Sekali lagi, pilih mazhab Syafi'i, krono mazhab Syafi'i, mazhab pengalaman dan sana-sana bertahun-tahun. Insya Allah koleksi hadisnya lebih lengkap. Gitu. Di